adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Lia di ibadah Minggu Pelayanan Anak saat ini. Ya adik-adik, semuanya sudah siap untuk beribadah? Pastinya siap semua. Sebelum kita mulai beribadah, adik-adik diminta untuk menyiapkan Alkitabnya, persembahannya, duduk yang rapi, dan kakak persilakan untuk bersaat teduh. Ya adik-adik, kakak minta untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah puji Tuhan, oh, giranglah haleluya, Yesus sungguh cinta pada saya. Oh, giranglah. Ya adik-adik, tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan pujian yang kedua, Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah ini dengan sama-sama berdoa. Adik-adik kakak minta untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau boleh berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi dalam nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Adik-adik kami persilakan untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita akan sama-sama membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 143. Mazmur 143 ayat 1 sampai 2. Kakak ulangi sekali lagi ya. Mazmur 143 ayat 1 sampai 2. Jika sudah menemukannya, maka teman kita Kenzi akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Kenzi. Mazmur 143 ayat 1 sampai 2. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu. Demi keadilan-Mu, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Kenzi sudah membacakan Mazmur Pujian untuk kita semua. Ya adik-adik, kita akan menyanyi satu pujian sebelum pelayan firman. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik diminta untuk mempersiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Diaken Rondin.
Shalom anak-anak kekasih Tuhan yang berada di rumah. Pada hari Minggu pagi ini kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan bersama Bunda Dina pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke pemberitaan firman Tuhan, kita akan minta dulu bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa ya, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari Minggu ini, di mana kami anak-anak-Mu dapat masuk ke dalam persekutuan IHMPA di hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati firman yang boleh ditaburkan di hati kami anak-anak-Mu, supaya kami anak-anak dapat mengerti dan dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam penyertaan-Mu. Amin. Baik, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang hari ini. Sekarang semua ambil dan buka Alkitabnya, terambil dari Kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Di mana ya Kitab Imamat? Kitab Imamat adanya di Perjanjian Lama. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini akan dibacakan oleh teman kalian. Silakan Kenzo. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhlah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Ya, terima kasih Kenzo sudah melakukan pelayanan pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini. Anak-anak yang ada di rumah sekarang semua perhatikan Bunda ya. Duduk yang manis, jangan ada yang makan. Kemudian buka tadi Alkitabnya dan perhatikan ke depan layar monitor. Bunda akan bercerita sedikit tentang pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Di pembacaan firman Tuhan kita ada Bapak Musa.
dan ada Bapak Harun beserta anak-anaknya. Bisa lihat ya di gambar yang ada di samping Bunda. Bapak Musa diperintahkan Tuhan untuk mentabiskan atau mengangkat Bapak Harun dan anak-anaknya menjadi seorang imam di antara bangsa Israel pada saat itu. Imam adalah seorang guru, seorang pengajar tentang firman Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Tentunya Bapak Musa melakukan ini atas perintah dari Tuhan Allah, dan perintahnya pasti ada di dalam kitab imamat ini. Dan tentunya anak-anak di rumah harus tahu bahwa kitab imamat adalah kitab yang berbicara tentang salah satu suku dari 12 suku Israel. Masih ingat ya? Yaitu suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang dipilih Allah untuk melayani Allah dalam hal imam atau pengajar firman Allah. Nah, kalau anak-anak sudah tahu tentang si suku Lewi ini, maka berikutnya Bunda mau tanya nih ke anak-anak di rumah. Ada nggak sih anak-anak yang pernah jadi ketua kelas di sekolah? Ada, pasti ada ya. Ketua kelas itu tugasnya apa sih? Tanggung jawabnya apa sih? Tanggung jawab dan tugas dari seorang ketua kelas adalah menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Ketua kelas juga biasanya menyampaikan atau menjadi jembatan yang menyampaikan arahan dari para guru kepada teman-teman. Juga membantu teman-teman dalam hal misalnya jadwal piket atau membantu mengambil materi atau buku yang ada di ruang guru dan memberikan kepada teman-teman. Tentunya memiliki hak lebih juga sebagai ketua kelas. Nah, kalau anak-anak pernah jadi ketua kelas, kemudian tiba-tiba teman-teman harus menyampaikan suatu hal yang diinformasikan oleh Bapak Ibu guru kepada teman-teman yang ada di kelas. Kira-kira nih apa yang harus teman-teman lakukan sebagai ketua kelas? Yang pertama tentunya teman-teman harus dapat mendengar dengan baik apa saja arahan-arahan yang diinginkan Bapak Ibu guru untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain. Mendengar dan memahami ya. Bisa nggak kira-kira mendengar dan memahami? Dan biasanya ketua kelas itu juga bergantian. Kadang-kadang kita lagi seneng-senengnya nih jadi ketua kelas, tapi tibalah saatnya untuk digantikan oleh orang lain. Kira-kira gimana perasaan teman-teman yang harus digantikan oleh temannya? Tentunya harus ada rasa patuh, itu yang kedua. Harus ada rasa taat atas perintah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan ini artinya teman adik-adik, anak-anak di rumah sudah mulai mengerti nih posisi Bapak Musa yang harus melaksanakan firman Tuhan, harus mendengar dan harus memahami apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan kepada Bapak Harun dan anak-anaknya, supaya Bapak Harun dan anak-anaknya dapat diangkat menjadi imam-imam di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, anak-anak yang ada di rumah tentunya harus berpikir mulai dari sekarang untuk bagaimana caranya saya sebagai anak sekolah minggu harus rajin beribadah hari Minggu secara daring, ibadah sekolah minggu atau ibadah IHMPA. Kemudian harus duduk manis dan harus belajar mendengar
dan memahami apa yang dikatakan oleh Bunda Layan dan Kakak Layan. Tentunya ajarannya akan sangat baik untuk anak-anak yang berada di rumah dan sangat bermanfaat untuk anak-anak yang berada di rumah. Dan ajaran itu ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman Allah. Nah, bagaimana untuk dapat mendengar dengan baik dan memahami dengan baik? Tentunya anak-anak harus berusaha menyediakan telinga untuk mendengar, harus menutup mulutnya ketika Bunda Layan dan Kakak Layan sedang menyampaikan ajaran firman Tuhan. Dan harus mempersiapkan pikirannya untuk menerima ajaran tersebut, memasukkannya ke dalam pikiran dan kemudian melakukannya ketika anak-anak di rumah sedang bertemu dengan teman-teman yang lain, sedang berinteraksi dengan kakak atau dengan adik di rumah. Dan sama juga kalau sedang di rumah, anak-anak harus mendengar dan berusaha memahami apa yang menjadi aturan yang diberikan oleh papa mama atau ibu bapak yang ada di rumah atau bahkan oma opa yang ada di rumah. Dan tentunya semua ajaran yang diberikan kepada anak-anak di rumah itu berasal dari firman Allah, dari Alkitab. Nah, oleh karena itu teman adik-adik, anak-anak yang ada di rumah harus dapat mendengar dan memahami apapun yang menjadi ajaran setiap minggu di sekolah minggu atau di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan bosan untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Jangan mencari alasan bangunnya kesiangan, mau ketemu teman, mau main sepeda keluar ya. Harus disediakan waktu untuk dapat mendengar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Untuk apa ya manfaatnya? Manfaatnya adalah supaya ketika anak-anak bertemu dengan sesama teman-teman, anak-anak berkomunikasi dengan orang lain, anak-anak tetap mempergunakan firman Tuhan sebagai acuan atau sebagai contoh atau sebagai teladan supaya tetap berkelakuan baik, tetap bertutur kata yang baik, dan tetap berpikir yang baik ketika berada di tengah-tengah orang banyak, baik itu di tengah keluarga, di tengah teman-teman, maupun di sekolah. Walaupun saat ini sekolah juga dari rumah ya, karena masih pandemi COVID-19. Nah, jadi dengan kata lain artinya melalui bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Musa harus menjadi contoh dan tauladan karena Bapak Musa berusaha mendengar, berusaha memahami apa yang disampaikan atau diinginkan Tuhan ya dilakukan ketika mentabiskan Bapak Harun dan anak-anaknya untuk menjadi seorang imam. Dan kalau anak-anak tadi perhatikan bacaan kita, ada satu juga yang harus kita pelajari pada pagi hari ini tentang bagaimana Bapak Musa memberitahukan tentang pakaian yang harus dikenakan oleh Bapak Harun dan anak-anaknya ketika sedang menjadi atau melakukan jabatan imam di tengah-tengah orang Israel. Nah, anak-anak kekasih Tuhan juga harus bisa mengerti bahwa bahkan di zaman Israel tempo dulu pakaian pun Tuhan atur. Sekarang setiap melakukan ibadah di hari Minggu di pelayanan anak,
Anak-anak yang di rumah pun harus dapat memakai atau menggunakan pakaian yang baik, ya kan? Jangan pakai kaos singlet ketika sedang ibadah hari Minggu, apalagi besok kalau sudah mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak di gereja. Harus pakai baju yang baik, yang nyaman, yang sopan ketika sedang beribadah. Karena Tuhan mau anak-anak juga di rumah melakukan hal itu. Ya, baik anak-anak maupun bunda layan dan kakak layan. Jadi kalau selama ini ibadah mentang-mentang dari rumah nih, mungkin ada yang gak pakai baju atasan, cuma pakai celana pendek. Ada yang cuma pakai kaos dalam atau bahkan masih pakai piyama karena baru bangun tidur. Nah, anak-anak kekasih Tuhan, mulai minggu depan harus berpakaian yang baik, harus berpakaian yang sopan dan menyiapkan diri untuk menerima pembelajaran firman Tuhan melalui IHMPA. Mandi dulu, bangun pagi, mandi dan pakai pakaian yang baik dan sopan. Itu juga yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, jadi kalau semua sudah mengerti tentang firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini, sebelum Bunda mengakhiri firman Tuhan, maka akan ada 2 pertanyaan yang Bunda sampaikan kepada anak-anak di rumah. Nah, ini dia pertanyaannya. Dengar baik-baik ya anak-anak yang di rumah. Pertanyaan pertama, siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada di dalam bacaan firman Tuhan kita pada IHMPA pagi hari ini? Pertanyaan kedua, dari 12 suku Israel, suku mana yang dipilih Tuhan untuk menjadi atau melakukan tugas-tugas sebagai imam di tengah-tengah bangsa Israel? Anak-anak boleh berdiskusi dengan papa mama, dengan bapak ibu, dengan oma opa, atau dengan kakak dan adik di rumah setelah menonton dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan foto jawabannya setelah ditulis di sebuah kertas dan dikirimkan di nomor telepon yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak yang manis-manis yang ada di rumah pada saat ini. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kita semoga diberkati, Bunda dan anak-anak diberkati Tuhan pada hari ini. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan Kami Sebagai Anak-anak. Sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kau penolong yang setia sampai selama-lamanya. Anak-anak yang hebat-hebat dan pintar-pintar yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan sama-sama berdoa syafaat. Ayo siapkan dirinya untuk masuk ke dalam doa syafaat. Duduk yang manis, lipat tangannya dan kita berdoa.
Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh rahmat di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik, untuk hari yang indah di mana saat ini Engkau masih perkenankan kami anak-anak-Mu untuk dapat membaca dan belajar firman Tuhan dari imamat. Bapa yang baik, terima kasih kalau saat ini kami anak-anak boleh diingatkan untuk rajin membaca Alkitab dan berusaha untuk mendengar serta memahami akan ajaran-ajaran dan firman-Mu yang disampaikan melalui para bunda layan, para kakak layan, bahkan melalui papa mama, melalui oma opa, bapak ibu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang setia kepadamu dan setia belajar akan firman-Mu yang dapat menuntun kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, berkatilah teman-teman kami, baik yang sudah boleh mengikuti IHMPA pada hari ini maupun yang belum. Biarlah Bapa di minggu-minggu mendatang Engkau tetap ingatkan kami anak-anak-Mu untuk terus beribadah kepadamu. Berkati teman-teman kami yang sakit, berkati para bunda dan kakak layan yang terganggu kesehatannya. Engkau mau sembuhkan sehingga di minggu depan dapat kembali beribadah bersama-sama. Tuhan yang baik, pada saat ini kami mau berdoa juga untuk dunia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, sertai para ahli-ahli virus dan dokter perawat yang sedang berupaya untuk menemukan obat, sehingga obat dapat ditemukan, vaksin dapat ditemukan, dan kami dapat kembali bersekolah. Kami dapat kembali beribadah hari Minggu pelayanan anak di gereja-Mu. Dan kami dapat kembali saling mengunjungi sesama teman-teman. Tuhan yang baik, kami mau berdoa juga Bapa untuk orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan berkati papa, mama, bapak, ibu di dalam usaha dan pekerjaan mereka dan di dalam kesehatan mereka, juga dalam di mana mereka mendidik kami anak-anaknya, supaya kami terus mendapatkan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kadang kami lakukan dengan sengaja dan melawan kehendak-Mu. Ingatkan terus kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan perintah dari-Mu melalui papa mama, kakak layan dan bunda layan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dialaskan satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya kepada mama papa di rumah dan nantinya mama papa akan mengumpulkannya ke gereja. Kita angkat satu pujian, yaitu kami terima kasih 1000. Surya
tepi pantai ombak berderai terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Jadi kita akan membawa persembahan ini ke dalam doa. Adik-adik kakak minta untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami pada saat ini ya Tuhan sudah mengumpulkan persembahan-Mu ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, terimalah persembahan ini ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan-Mu di GPIB Immanuel WR Supratman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, pada saat ini anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau boleh kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk penata layanan di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak minta untuk bangkit dari diri semua. Kita akan menyanyikan satu pujian sebelum mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi Aku Cinta Yesus. Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Ya adik-adik, kakak persilakan untuk tetap berdiri. Kita akan satu dalam doa sebelum kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Ya adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, kalau boleh memberkati adik-adik kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh berguna untuk kehidupan sehari-hari adik-adik kami ya Tuhan. Dan biarlah adik-adik kami ya Tuhan boleh tetap terus semangat menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Dan kiranya Kau boleh tetap berserta dengan mereka ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Adik-adik, kakak minta untuk jongkok semua. Jongkok ya. Kakak hitung sampai 3, kita lompat sama-sama. 1, 2, 3. Immanuel. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.